Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Eko Oliver Lapusakau dengan NIM 2103020079, kelas 1C Prodi Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sunan Kubang, tahun 2021-2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku tentang konsep penting sosiologi. Untuk itu, mari kita simak beberapa materinya. Baik, materi yang pertama A. Berpikir sosiologis. 1. Globalisasi. Gagasan masyarakat di seluruh dunia dapat ditelusuri kembali dan didiskusikan pada prospek kemanusiaan secara keseluruhan pada abad ke-18. Titik globalisasi juga dapat disaring dari ide-ide Max Weber abad ke-19 tentang kecenderungan ekspansif kapitalisme dan Durkheim tentang penyebaran geografis pembagian kerja. 2. Kemodernan. Kata modern dapat digunakan untuk merujuk pada segala sesuatu kontemporer dengan kontras antara kuno dan modern menjadi lebih umum di Eropa pada akhir abad ke-16. Ide modernisasi membuat sesuatu yang lebih kontemporer dipandang sebagai langkah mundur sampai abad ke-19. 3. Rasionalisasi. Dalam sosiologi, teori rasionalisasi dalam masyarakat pada umumnya mengacu pada proses daripada keadaan, tetap dan merupakan pusat karya. Max Weber, rasional dan penghapusan sihir adalah proses sosial sejarah dunia jangka panjang yang menopang setiap pemahaman realistis tentang kekhasan periode modernitas dalam studi yang lebih baru. Keempat, masyarakat. Argumen kuat dapat dibuat bahwa masyarakat telah menjadi konsep sentral dalam sosiologi yang digunakan Emil Durkheim untuk membangun disiplin baru yang berurusan dengan realitas kolektif, kehidupan manusia sebagai lawan, mempelajari individu. B. Melakukan sosiologi. 1. Tipe ideal. Konsep tipe ideal dirancang oleh Max Weber sebagai bagian dari metodenya untuk mempelajari tindakan sosial sebagai bentuk sosiologi. Weber memahami dan menjelaskan kehidupan sosial tidak mungkin dilakukan dengan metode yang seperti ilmu-ilmu alam, dan manusia tidak seperti makhluk lain di alam. 2. Metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pusat sosiologi dari awal disiplin. Penggunaan statistik resmi Durkheim untuk mengukur tingkat bunuh diri dan membuat perbandingan di seluruh masyarakat adalah tipikal dari jenis teknik yang diadopsi sosiologi. 3. Realisme. Realisme adalah istilah yang telah digunakan sejak zaman kuno. Ia memasuki ilmu sosial melalui debat filosofis abad ke-16 dan ke-17. Antara pendukung realisme dan idealisme, dalam studi pengetahuan, realis filosofis berpendapat bahwa ada dunia nyata di luar sana yang hanya dapat diketahui melalui pengalaman indera dan pengamatan. Yang keempat, sains. Konsep sains berasal sebagai deskripsi pengetahuan seperti itu, tetapi pada abad ke-14 di Eropa, sains atau filsafat alam digunakan secara terbatas untuk menggambarkan pengetahuan yang ditulis dan dicatat. C. Lingkungan dan urbanisme. 1. Lingkungan. Jika lingkungan berarti lingkungan alam, maka sepertinya tidak ada bedanya dengan konsep alam. Alam adalah kata yang sangat tua dan kompleks dengan makna yang beragam. Tetapi dalam sosiologi sering dilihat sebagai kebalikan dari budaya dan masyarakat. Penggunaan lingkungan untuk menggambarkan dunia alam di semua masyarakat jauh lebih baru. 2. Pengasingan. Penggunaan istilah alienasi secara sosiologis berarti dari gagasan awal Marx yang berkaitan dengan dampak kapitalisme berhubungan dengan sosial dan kurangnya kontrol manusia atas kehidupan.
Namun Marx dipengaruhi oleh kritik filosofis tentang kekristenan. D. Berpikir sosiologi. 1. Birokrasi. Kata birokrasi diciptakan pada tahun 1745 sebagai kombinasi dari biro dalam bahasa Prancis yang berarti kantor atau meja tulis, dan kratos dalam bahasa Yunani atau yang berarti untuk memerintah. Dan dengan demikian berarti aturan pejabat. Ini pertama kali digunakan untuk menggambarkan pejabat pemerintah, tetapi kemudian diperluas untuk mencakup secara organisasi besar. 2. Kapitalisme, ekonomi politik abad kehidupan ke-18 membahas pasar, pertukaran kerja, dan harga. E. Peluang hidup yang tidak sama. 1. Kelas. Sosiologi telah lama tidak setuju atas kelas sosial sejak teori dan pendekatan Marx dan Weber yang agak berbeda. Bagi Marx, kelas adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan yang sama dengan alat-alat produksi. Terus terang, mereka adalah pemilik atau bukan pemilik, dan oleh karena itu, sistem kelas mencakup sebagian besar sejarah manusia. 2. Jenis kelamin. Gender adalah objek yang sebagian besar diabaikan dalam sosiologi, sampai studi feminis, empiris, dan teoritis dari tahun 1960-an, dan sistemnya menarik perhatian pada ketidaksetaraan besar antara pria dan wanita. F. Hubungan dan jalan hidup. 1. Masyarakat. Istilah masyarakat telah digunakan sejak abad ke-14. Ketika itu menunjukkan rakyat biasa berbeda dari mereka yang berpangkat. Sejak abad ke-18, komunitas digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang distrik tertentu atau mereka yang memiliki minat yang sama seperti dalam komunitas kepentingan. 2. Keluarga. Konsep keluarga yang sama dengan masyarakat dan sosiologi dari pendiri klasik hari ini memiliki banyak hal yang dikatakan tentang keluarga. Banyak sosiolog saat ini percaya bahwa kita dapat berbicara tentang keluarga seolah-olah ada satu model universal yang baik sehingga perlu dibicarakan. 3. Seks. Sampai baru-baru ini banyak dari apa yang kita ketahui tentang seksualitas berasal dari ahli biologi, peneliti medis, dan seksolog. Studinya dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19, namun studi ini cenderung berlaku pada psikologi individu daripada melihat jenis pola yang sama. G. Interaksi dan komunikasi. 1. Budaya. Karena sejarahnya yang berbelit-belit, budaya seperti kebalikannya alam adalah salah satu kata yang paling rumit dalam bahasa Inggris dan salah satu yang paling sulit dijabarkan. Dari abad ke-15, makna penting telah menjadi budaya seperti dalam mewartakan dan 2. Identitas. Identitas dibuat bukan diberikan saat lahir. Pada awal abad ke-20 yang diduga tentang penting untuk perkembangan teori diri dan identitas. Teori kacamata sosiolog berpendapat bahwa evaluasi yang dimiliki orang lain tentang seorang memengaruhi dan berpotensi mengubah pandangan orang tentang diri mereka sendiri. 3. Ideologi. Konsep ideologi pertama kali digunakan di Prancis pada akhir abad ke-18 untuk menggambarkan ilmu yang diduga tentang ide dan pengetahuan. Sebuah ide dalam pengertian ini adalah ideologi harus menjadi disiplin yang paling mirip dengan psikologi dan ekologi.
H. Kesehatan penyakit dan tubuh. 1. Biomedis. Dalam budaya pramodern, keluarga adalah institusi utama yang menghadapi sakit dan penyakit. Misalnya, selalu ada individu yang mengkhususkan diri dalam penyembuhan dengan menggunakan campuran pengobatan fisik dan juga medis. 2. Peran sakit. Ketika orang jatuh sakit, mereka mencari pengobatan dari profesional medis yang memeriksa mereka, memberikan diagnosa dan menyertakan pengobatan yang bertujuan untuk memulihkan mereka kembali ke kesehatan dan keadaan semula. I. Kejahatan dan kontrol sosial. 1. Anomie. Anomie ada ketika tidak ada standar yang jelas untuk menandakan perilaku dalam bidang kehidupan sosial tertentu yang dapat membuat orang bingung, cemas, dan tidak dapat berfungsi. 2. Penyimpangan. Studi biologis dan psikologis abad ke-19 tentang kriminalitas berasumsi bahwa penyimpangan adalah tanda ada sesuatu yang salah dengan individu. Mereka melihat bahwa jika kriminologi ini ilmiah ini dapat mengidentifikasi penyebab perilaku seorang menyimpang dan kriminal. 3. Pelabelan. Konsep pelabelan dikembangkan pada 1950-an dan 1960-an oleh sosiologi yang bekerja dalam tradisi internasional simbolik. Baik, demikian video review saya mengenai materi konsep penting sosiologi. Mohon maaf bila ada kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Untuk itu, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.